warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan tentang perjalanan kolonial Belanda. Lukisan Vanderpara, lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albertus Vanderpara, salah seorang gubernur jenderal di Batavia. Dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Perang Dunia II, lukisan ini disimpan di rumah Jan Frank, seorang konservator lukisan pemerintah. Dan sejak tahun 1950 menjadi koleksi dari Museum Batavia Lama, sekarang Museum Sejarah Jakarta. Vanderpara digambarkan dalam posisi berdiri gagah yang memegang tongkat komando. Ia tampak mengenakan pakaian mewah yang mencerminkan kekuasaannya. Di belakangnya terdapat pemandangan bangunan tepi laut, kemungkinan besar merupakan kota Batavia. Datangnya VOC di Jayakarta dan pendirian Batavia. VOC adalah perusahaan dagang multinasional tertua di dunia yang didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. Kata Compagnie di dalam nama VOC tertinggal dalam memori orang Indonesia sebagai company atau company, yang menjadi salah satu kata informal atau yang cenderung mengejek yang sering dipakai secara informal untuk mengacu pada para pedagang Kaukasia. VOC sebelumnya datang ke Banten, tetapi kemudian mereka mendirikan pusat dagang mereka di Kalapa dan membangun Batavia di 1619. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan yang melebihi Banten hingga di tahun bangkrutnya VOC di 1799. Dari Batavia, VOC mengendalikan monopoli perdagangannya tidak hanya saja di Kepulauan Nusantara, tetapi juga di Asia Tenggara. Bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Masa keemasan Batavia di abad 17 bersamaan dengan masa keemasan VOC dan proses keruntuhan kota pelabuhan ini sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia sejak pertengahan abad 18 juga berlangsung dalam periode yang sama dengan kemunduran VOC. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Batavia tidak pernah dibiarkan oleh VOC untuk menjadi kota yang benar-benar independen. Administrasi kota Batavia menyatu dengan administrasi VOC sehingga kebobrokan dalam birokrasi VOC juga menular ke dalam birokrasi kota. Saat ini hanya sedikit yang tertinggal dari sisa-sisa kejayaan kota Batavia pada abad 17 dan 18. Tembok kota maupun kastil Batavia telah dihancurkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Dindes tahun 1808 sampai 1818. Apa yang tersisa dari kejayaan kota Batavia adalah gedung balai kota, bekas galangan kapal, menara Syah Bandar, dan bekas gedung VOC di Pasar Ikan.
Jakarta. Berawal dari Museum Oud Batavia atau Batavia Lama yang beralamat di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 yang diresmikan tahun 1939. Pada masa kemerdekaan tahun 1945, museum ini berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Indonesia. Penjara bawah tanah ini tidak dibangun sejak awal pembangunan gedung. Penjara bawah tanah dibangun setelah fungsi gedung berubah dari balai kota menjadi Dewan Pengadilan. Penjara ini sangat kecil dan gelap. Ada dua jenis penjara, laki-laki dan penjara wanita. Di ruangan yang kecil dan gelap ini bisa jadi ada 50-70 tahanan yang tinggal. Salah satu pahlawan yang pernah ditahan di penjara bawah tanah ini adalah Pangeran Diponegoro. Tombak sebagai senjata telah dikenal masyarakat Nusantara sejak lama. Pada masa prasejarah, tombak dalam bentuk sederhana digunakan oleh masyarakat untuk berburu makanan baik dengan cara melempar maupun menusuk. Pada masa kolonial, tombak juga digunakan sebagai salah satu senjata utama dalam peperangan melawan penjajah. Banyak sekali jenis tombak yang dikenal di berbagai daerah di Nusantara, seperti tombak godong pring, tombak cekal beluluk, tombak cacing kanil, dan lain sebagainya. Wadah Pekinangan yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wadah pekinangan ini dibuat dari perak berbentuk raja ular naga Handrawalika. Kepala naga memakai mahkota dari batu kristal yang di bagian bawahnya diberi lempengan perak. Hiasan mahkota tersebut ditempelkan dengan cara diikat dengan memakai kawat. Tutup pada pekinangan yang terletak di tengah badan naga dapat dilepas. Pada bagian ekornya terdapat hiasan kristal berbentuk hati, sedangkan matanya dibuat dari emas. Meja sidang oval atau oval table. Biasanya, meja sidang oval berada di ruangan Dewan Pengadilan. Meja ini mempunyai dimensi 240 x 140 x 75 cm yang terbuat dari kayu jati solid pada abad ke-17. Meja berbentuk oval ini berfungsi sebagai meja sidang bagi para Dewan Hindia atau semacam kabinet beserta para gubernur jenderal memutuskan nasib jutaan orang yang berkaitan dengan politik kompeni di seluruh Asia. Kursi sidang bertangan atau armchair. Kursi bergaya Baroque ini diproduksi pada abad ke-18 dengan material kayu jati dengan finishing coklat kemerahan. Tempat tinta dan bel meja. Satu set perlengkapan tulis yang dilengkapi dengan bel meja yang seluruhnya terbuat dari perak. Terdiri dari 2 wadah tinta dan 2 wadah pasir penghapus tinta dan sebuah bel meja. Bel ini sendiri termasuk salah satu alat yang digunakan untuk memanggil staf mata pelayannya. Lemari buku besar Stephen Case. Lemari sangat besar ini dibuat tahun 1748 untuk Dewan Pengadilan dan ukiran kayunya disepuh oleh emas. Pada bagian atas, sisi sebelah kiri terdapat patung Dewi Keadilan. Dahulu, tangan kanan membawa pedang keadilan dan tangan kiri membawa timbangan. Pada sisi sebelah kanan merupakan Dewi Kebenaran. Dahulu, tangan kanan membawa cermin dan tangan kiri mencekik seekor ular. Sekarang, atribut ini tidak ada lagi. Di antara dua patung tersebut terdapat ukiran yang menggambarkan 14 lambang keluarga dari anggota Dewan Pengadilan. Resmi Santa Maria Pelindung diangkat ke surga. The Kerk van onze Lief Vrouw ten Hemel
Naming adalah sebuah gereja di Jakarta. Gedung gereja ini diresmikan pada 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa, yakni arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad yang lalu. Letaknya di Jakarta. Afiliasi agama Katolik Roma. Tahun pemberkatannya 21 April 1901. Arsiteknya bernama Antonius Dijkmans. Jenis arsitekturnya gereja, gaya arsitekturnya neogotik. Puncaknya ada 2 puncak di gereja tersebut. Gereja yang sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius Dijkmans dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Provikaris Carolus Wenneker. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Kuipers Hulswit ketika Dijkmans tidak bisa melanjutkannya dan kemudian diresmikan dan diberkati pada 21 April 1901 oleh Mgr Edmundus Sibradus Luipen SJ Vikaris Apostolik Jakarta. Katedral yang kita kenal sekarang sesungguhnya bukanlah gedung gereja yang asli di tempat itu, karena katedral yang asli diresmikan pada Februari 1810. Namun pada 27 Juli 1826 gedung gereja itu terbakar bersama 180 rumah penduduk di sekitar.